Bab 291, Mengisi. Zuo Fan menghampiri Huang Pu Qingtian, gaya berjalannya santai, nadanya tenang, seperti melihat seorang teman lama. Tuan muda Huang Pu, karena ini adalah ronde kedua, Anda seharusnya memberitahu saya. Lalu di mana pilnya? Hahaha, tolong. Itu sama saja dengan menggantungkan pil suci penuh di wajahmu. Sekarang saya telah melihat apa yang dapat dilakukan Stuart Zuo, mari kita lihat Anda mencoba mendapatkannya sekarang. Huang Pu Qingtian mengangkat alisnya dengan nada mengejek. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya melakukan apapun, tidak ketika dia tidak tahu lokasi benda itu. Tuan muda Huang Pu, karena Anda tidak mau memberitahu saya, anggap saja itu sebagai kekalahan saya kali ini. Ayo bertemu lagi di ronde ketiga. Zuo Fan melambai dan hendak mundur, seolah takut. Huang Pu Qingtian mencibir, Stuart Zuo, saya akui bahwa saya tidak punya cara untuk menghentikan Anda pergi. Anda juga tidak punya cara untuk menghentikan saya. Tapi saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk mereka. Mengisyaratkan pasukan Luo Yunhai, Huang Pu Qingtian tertawa terkekeh-kekeh sambil bertepuk tangan ringan. Raungan marah memenuhi rawa, menyerbu kelompok sekutu dari kedua sisi. Seperti prediksi Luo Yunhai, serangan tersebut dibentuk oleh dua pasukan yang masing-masing dipimpin oleh Yan Bangui dan Yu Yusan. Tidak ada tanda-tanda Lin Xuanfeng. Pria itu memang benar, orang cacat ganda, tapi bagaimanapun juga dia adalah ahli surga yang mendalam. Dia tidak akan melewatkan serangan. Dengan jawaban yang begitu jelas, Luo Yunhai dengan mudah memperkirakan pria itu sedang menunggu mereka mundur ke arahnya. Bagus, kamu mengharumkan nama harimau kelima Tianyu. Xie Tianxiang menunjukkan kekagumannya. Pendapatnya tentang Luo Yunhai semakin meningkat. Hal yang sama berlaku untuk yang lainnya. Jika bukan karena taktik Luo Yunhai, serangan mendadak dari begitu banyak musuh akan menghancurkan mereka di tempat mereka berdiri. Beberapa orang akan memilih untuk melarikan diri dan bertemu dengan tim Lin Xuanfeng, menutup segala cara untuk melarikan diri. Luo Yunhai mungkin lemah, tetapi seni perangnya jauh di atas siapapun dari 6 naga dan 1 phoenix. Luo Yunhai hanya menjabat tangannya. Pujian itu tidak sampai ke kepalanya saat dia tetap tenang menghadapi serangan ganda yang tiba-tiba. Dengarkan. Hanya bertindak ketika saya memberi sinyal. Mereka semua mengangguk, percaya sepenuhnya pada Luo Yunhai. Huang Pu Qingtian menyaksikan semuanya sambil tersenyum. Stuart Zuo, sekutumu terlihat sangat ketakutan. Mereka berkerumun seperti anak domba, hampir pecah, dibanjiri oleh anak buahku. Bukankah itu yang kamu inginkan? Zuo Fan balas tersenyum, sangat yakin dengan kemampuan Luo Yunhai. Menyipitkan mata, Huang Pu Qingtian merasakan ada yang tidak beres. Pihaknya memiliki 10.000 orang yang melakukan penyerangan dan bahkan melakukan penyergapan. Sementara aliansi 3 rumah berjumlah paling banyak 3.000, kalah jumlah 5-1. Dengan mereka menguasai lapangan dan keunggulan numerik, siapapun akan mengira pertarungan ini akan segera terjadi. Jadi, apa yang menjadi dasar keyakinan Zuo Fan? Huang Pu Qingtian akan segera mengetahuinya. Membunuh. Dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi, Luo Yunhai menunjuk ke belakangnya dan pasukannya mengikuti. Pasukan Yan Bangui dan Yu Yusan tercengang karena kebingungan. Kami bahkan belum melakukan kontak, jadi mengapa mereka menyerang balik? Penyergapan juga belum terjadi. Keduanya tidak menyadari maknanya dan menganggapnya sebagai hal yang baik. Terlepas dari trik apa yang mereka lakukan, itu hanya akan berhasil menunjukkan lubang dalam formasi mereka. Ini akan membuat segalanya lebih mudah, membunuh mereka sampai orang terakhir. Keduanya semakin bersemangat dalam tugas mereka. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa asumsi kasar mereka tidak jauh dari kebenaran? Pasukan Luo Yunhai memang menyerang, tetapi sayap-sayapnya berhasil menjaga pusatnya tetap terlindungi. Meskipun kedua sayap saling berbenturan dengan musuh, mereka tidak menunjukkan kelemahan dalam pertahanan mereka karena mereka juga tidak terlibat dalam pertarungan sengit, bergerak dengan serangan tengah juga. Pasukan Yan Bangui dan Yang Bangui berada dalam situasi terburuk. Mereka merasa seolah-olah setiap orang sedang menghadapi 5 orang. Saat mereka menyerang dari depan,
tiba-tiba pembalasan datang dari belakang. Aliansi Tri Rumah bergerak seperti laut, menghancurkan pasukan musuh dalam gelombang. Di tengah air yang bergejolak, Yang Bangui dan Yu Yusan menemukan jumlah mereka telah dimusnahkan. Adapun para penyintas yang beruntung, mereka mendarat jauh di belakang pertempuran, memandangi deretan mayat tak berujung yang ditinggalkan oleh pasukan aliansi. Mereka punya jumlah pemain, mereka punya sayap, tapi sekarang mereka mengalami kerugian terbesar. Sementara Yan Bangui dan Yu Yusan tampak murung, Huang Puqingtian mengertakkan gigi. Kau tetap bisa mengalahkanmu bahkan ketika 5 lawan 1. Lagi pula, untuk apa aku membuatmu bodoh? Punggung Yu Yusan kesemutan karena haus darah Huang Puqingtian dan dia memberi sinyal kepada Lin Xuanfeng. Serangan 3 arah seharusnya menyelamatkan mereka dari kematian yang mengerikan dan kejam, bukan? Tapi saat Lin Xuanfeng dengan penuh semangat memimpin 5.000 anak buahnya untuk mengalahkan seseorang ketika mereka terjatuh, dia mendengar ledakan keras dan pasukannya terhempas. Barisan depan Luo Yunhai, gedung bunga melayang, sedang memotong anak buahnya seperti rumput. Satu-satunya reaksinya, ternganga. Apa itu? Neraka? Bukankah kita seharusnya menangkap ikan di dalam tong pada saat ini? Kenapa aku masih melihat mereka bertahan kuat? Bagaimana ikan sebesar ini bisa lolos begitu saja melewatimu? Yan Bangui dan Yu Yusan, apakah kamu lebih tidak berguna daripada pupuk kandang? Apa yang kamu lakukan membiarkan tentara murni menyerang di sini? Bagaimana aku bisa menghentikan mereka? Saat dia di sini mengutuk sekutunya, keduanya langsung mengutuk. Dasar cacat, apakah ini caramu memimpin pasukan? Apakah anak buahmu dimaksudkan sebagai umpan meriam? Saya tidak berharap Anda menghentikan mereka, tapi setidaknya Anda bisa mengurangi serangan mereka. Kamu 100% sampah adalah dirimu yang sebenarnya. Kamu mendapatkan apa yang akan terjadi padamu ketika Soaring Demonic Dragon mengambil tangan dan kaki. Saat ketiganya saling mengutuk satu sama lain, Luo Yunhai tidak memiliki masalah untuk menerobos pengepungan. Zuo Fan tertawa karena bangga. Jika menyangkut tentara, penyergapan adalah hal yang biasa. Ini bukanlah ujian yang lebih baik bagi marsekal yang masih muda. Cara Luo Yunhai mengatur pasukannya adalah formasi eselon yang khas, unggul dalam serangan balasan serangan menjepit dan memungkinkan mobilitas tinggi. Formasi ini mengutamakan kecepatan di atas segalanya. Setelah terbentuk dan mencapai kecepatan yang cukup, tidak ada yang bisa menghalanginya. Zuo Fan menyeringai ke arah Huang Puqingtian, Tuan Muda Huangpu, menurutku tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Wajahnya berkedut, Huang Puqingtian memandang ke depan dengan tatapan panas. Dia hanya ingin membunuh ketiga sekutunya yang malang itu. Alasan kekalahan seseorang bukanlah musuh yang tak terkalahkan, tapi sekutu yang malang. Orang-orang bodoh itu memiliki jumlah yang lebih tinggi namun masih dihajar. Yang berhasil mereka lakukan hanyalah menyeret reputasi saya ke dalam lumpur. Mereka hanyalah orang-orang tolol. Mengambil napas dalam-dalam untuk meredam amarah yang melonjak, Huang Puqingtian tertawa dingin. Hahaha, Stuart Zuo terpelajar dalam pena dan pedang. Kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Tidak ada perencanaan. Mereka melakukan semuanya sendiri. Seseorang harus memberi penghargaan pada tempatnya, dan tidak mengambilnya untuk dirinya sendiri. Zuo Fan memotongnya dengan ucapan sinisnya. Hal ini justru membuat Huang Puqingtian semakin bersemangat. Karakter Zuo Fan yang licik sudah menjadi rahasia umum, jadi kalah darinya bukanlah hal yang memalukan. Tapi ketiga lagu itu kalah dari cewek-cewek dari Drifting Flowers Edifices. Lebih buruk lagi, anak anjing dari klan Luo yang memimpin mereka. Karena sekutu-sekutunya telah kehilangan martabatnya, cukup masuk akal jika pemimpin mereka meledak-ledak. Sambil mengertakkan gigi dan marah besar, wajah Huang Puqingtian berubah menjadi nada yang keji. Pelayan Zuo, aku tidak pernah ingin menyeret mereka ke dalam masalah ini. Anda tidak memberi saya pilihan selain apa, pergi dan patahkan leher mereka sendiri. Hahaha, kamu harus melewati aku dulu. Dengan seringai jahat khasnya, keinginan Zuo Fan untuk berperang berkobar.
Huang Pu Qingtian mengangguk, pertarungan kita sudah ditentukan sebelumnya. Tapi pertama-tama, mari kita lihat apakah kamu bisa menyelamatkan mereka. Mata Huang Pu Qingtian berkilat kejam dan meraung ke langit. Oh, cukup mengejutkan, teriakan Huang Pu Qingtian terdengar lebih mirip naga daripada manusia. Zuo Fan menyipitkan mata, tetapi jawabannya adalah kumpulan kekuatan menakutkan yang tenang di matanya. Raungan naga itu adalah seni bela diri yang spesial, sama seperti gaya wraith miliknya. Keduanya berasal dari naga. Tapi tidak ada manusia yang bisa melepaskan auman naga, selain menjadi naga sendiri. Zuo Fan membuang pemikiran itu, menganggapnya sangat konyol. Naga sejati setidaknya memiliki kekuatan sebesar Gu Santong. Meski disebut monster, kekuatannya belum melepaskan dunia manusia. Jadi kenapa? Alur pemikiran Zuo Fan terputus ketika bumi bergemuruh dengan suara yang mengerikan. Bab 292, Pasukan Buaya Darah. Boom. Saat suara gemuruh terus berlanjut, suaranya semakin keras. Bahkan kekacauan pertempuran pun tidak mampu menenggelamkannya. Klan Luo dan Gedung Bunga Melayang menghentikan serangan mereka. Begitu pula Yan Bangui dan Yu Yusan berhenti menyerang sisi sayap mereka. Sekutu dan musuh sama-sama menyaksikan dengan kaget pada sumber suara itu. Makhluk menakutkan apa yang bisa membuat pintu masuk yang begitu menakjubkan. Mengaum. Mereka mendapatkan jawabannya dalam bentuk serbuan makhluk berwarna merah darah tanpa henti yang merangkak ke arah mereka dari belakang Huang Pu Qingtian. Terlepas dari manapun orang memandang, yang mereka lihat hanyalah gumpalan merah yang merayap. Sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, makhluk itu adalah seekor buaya darah bertaring yang panjangnya 5 meter. Mereka adalah hewan pengangkut yang merangkak di tanah, namun itu tidak menghentikan mereka untuk memiliki kecepatan luar biasa dan tubuh tangguh seperti ahli puncak Bon Tempering. Binatang spiritual tingkat 3, buaya darah. Semua orang berteriak ketakutan. Siapa yang tidak, ketika menyaksikan 10.000 Blood Croc berbaris menuju mereka dengan kekuatan tanpa henti. Beberapa ahli surga yang mendalam yang beruntung akan terbang begitu saja, sementara sisanya ditakdirkan untuk terkoyak anggota tubuh di rahang buaya. Luo Yunhai berubah menjadi serius. Ayah baptis memberitahuku bahwa Quan Rong adalah ahli-ahli binatang, menyapu medan perang dengan pasukan binatang buas mereka. Pasukan ini dapat menggunakan formasi dan dapat bertahan dalam jumlah yang tidak menguntungkan, tetapi saya tidak pernah membayangkan Huang Pu Qingtian akan melakukan hal seperti ini. Ini buruk. Apa? Huang Pu Qingtian memanggil mereka. Long Xingyun menjentikkan kepalanya ke arah sosok yang menyeringai itu, tepat saat Blood Crocs melewatinya begitu saja. Sekarang sebagai orang yang beriman, wajahnya merosot. Monster ini sudah cukup kuat, tapi sekarang dia bisa memanggil pasukan binatang juga. Kita tidak bisa melawan mereka. Satu-satunya pilihan kita adalah lari atau terinjak. Yang lain memandang Huang Pu Qingtian dengan ketakutan untuk terakhir kalinya dan mengangguk. Bakat Huang Pu Qingtian telah mencapai tingkat dewa. Tapi apakah berlari semudah itu? Tentu. Beberapa pesawat terbang bisa membawa beberapa penumpang, tapi bagaimana dengan beberapa ribu penumpang lainnya? Mereka ditakdirkan untuk menjadi mayat yang hancur akibat penyerbuan Blood Crocs. Chu Qingcheng mengerutkan kening dan menghela nafas. Yan Bangui, Yu Yusan dan Lin Xuanfeng mencibir ketika mereka terbang bersama ahli surga yang mendalam, tidak peduli dengan nasib yang lain. Xie Tianyang memandangi punggung Zuo Fan yang lebar dan lurus, nasib kita sekarang sepenuhnya berada di tangannya. Semua orang memandang Zuo Fan dengan frustrasi dan ketidakberdayaan. Kemampuan Zuo Fan sangat menakutkan, setidaknya memiliki kekuatan yang besar, tetapi bisakah satu orang menghentikan banjir? Mereka tidak menaruh harapan pada Zuo Fan. Bahkan Luo Yunhai, yang selalu yakin akan tak terkalahkannya Zuo Fan, tersendat. Saya dan kakak laki-laki Zuo telah mengantisipasi musuh melancarkan serangan frontal. Ketidaktahuan kamilah yang membuat kami berasumsi bahwa mereka adalah manusia dan bukan ribuan Blood Crocs. Manusia rentan terhadap rasa takut. Sedikit trik di sana-sini dari kakak Zuo sudah cukup untuk memberi kita banyak waktu. Tapi ketika menghadapi segerombolan makhluk spiritual buas, mereka tidak akan goyah karena apapun.
Brengsek, apakah tidak ada jalan lain? Xie Tianxiang memotongnya dengan marah. Matanya terbakar karena amarah. Huang Pu Qingtian tidak manusiawi. Yang lain mengerti apa yang dia katakan. Ya, dia tidak manusiawi. Tidak ada seorang pun yang mampu menaklukkan gerombolan Blood Croc dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tak seorang pun akan begitu kejam terhadap sesamanya, bahkan sampai mengorbankan nyawa orang-orangnya sendiri untuk dihancurkan di bawah gerombolan binatang buasnya. Kemudian mereka sadar, bukankah itu sangat mirip dengan Zuo Fan? Mereka menoleh padanya sekarang. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan memandang dengan berat. Seperti monster berdarah dingin, dia juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Tapi seberapa besar monster ini bisa memperlambat gerombolannya? Kami tidak meminta banyak, cukup untuk membiarkan kami keluar hidup-hidup. Mereka memiliki sedikit harapan agar Zuo Fan berhasil menyelamatkan mereka, tetapi mereka masih memiliki harapan. Bakatnya juga tidak terlihat di dunia ini, tapi dia adalah manusia seperti yang lainnya. Bagaimana mungkin dia bisa memperlambat banjir besar itu? Nah, seorang gadis yang mengalami delusi mengira ini adalah hal yang tepat baginya. Sui Ningsiang mengepalkan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Kakak Zuo bisa melakukannya. Dia sekarang telah melewati titik tidak bisa kembali lagi, menjadi penggemar abadi Zuo Fan. Dia tidak peduli bagaimana atau mengapa, selama Zuo Fan melakukan sesuatu, semuanya akan baik-baik saja." Lucunya, dia benar. Namun Luo Yunhai memohon untuk berbeda. Zuo Fan tidak memiliki masalah berurusan dengan sekelompok pria yang menyerang, tetapi untuk makhluk spiritual. Menghadapi banjir besar, Zuo Fan tampak seperti perahu yang melayang-layang, siap terjungkal jika ada guncangan. Namun, perahu ini cukup tenang, dan tersenyum, "Tuan Muda Huang Pu, siapa tahu kamu bisa menjinakkan binatang buas." "Hahaha, kamu terlalu baik. Itu hanyalah tipuan belaka." Huang Pu Qingtian bersikap santai tetapi tidak bisa menyembunyikan kesombongan di matanya dari Zuo Fan. Saat Zuo Fan bangga dengan seni kedipannya, Huang Pu Qingtian yakin dengan keterampilan menjinakkan binatang buasnya. Itu mirip dengan takdir. Seolah-olah surga berusaha keras untuk menyerahkan segalanya di kaki raja ini sehingga tidak ada manusia, atau binatang, yang dapat menentang penaklukannya yang benar. Zuo Fan tahu apa yang dia pikirkan dan menyeringai, "Tuan Muda Huang Pu, Anda yakin dengan kemampuan Anda?" "Bukan percaya diri, tapi sudah pasti." Huang Pu Qingtian tersenyum dengan kepala terangkat tinggi. "Kaisar menyatakan, di dunia ini, baik itu tentara, tanah di bawah kaki mereka, para pejabat, dan bahkan binatang buas ini, semuanya ditakdirkan untuk tunduk di hadapan raja mereka yang sebenarnya." Pamer. Kemarahan batin Zuo Fan menyimpulkannya dengan baik. Sementara jawabannya adalah mendengus dan menggelengkan kepala. "Kalau begitu, apa yang kamu katakan pada taruhan?" "Tentang apa?" Hal itu menarik perhatian Huang Pu Qingtian. Anak itu punya waktu untuk bertaruh ketika nyawanya dipertaruhkan. Apa yang dia lakukan? Bang! Zuo Fan menarik garis berat dengan kakinya, sambil mencibir ke arah Huang Pu Qingtian. "Saya yakin pasukan binatang buas Anda tidak akan melewatinya. Bahkan jika hanya satu dari mereka yang melakukannya, saya kalah." Megah. Huang Pu Qingtian hanya marah karena kesombongannya. Dia tahu apa yang mampu dilakukan Zuo Fan, tetapi tidak pernah sekalipun percaya bahwa Pang memiliki kekuatan untuk memadamkan gelombang puluhan ribu monster. Huang Pu Qingtian hanya berhasil melakukannya dengan rahasia kecil yang ada di dalam dirinya. Adapun kekuatan saja, mustahil. Kata-kata kasar Zuo Fan melemahkan otoritasnya. Apakah kemampuan seorang bupati semudah itu dihilangkan? Zuo Fan hanya mengejeknya. "Kalau begitu, oh Tuan Muda Huang Pu, apakah Anda menerimanya? Taruhannya adalah pil suci penuh yang kita masing-masing pegang. Pemenangnya mendapat pil yang lain." Huang Pu Qingtian merenungkan tipu daya yang direncanakan Zuo Fan untuk dimasukkan dalam taruhan ini, tetapi masih sangat yakin bahwa tidak ada yang dilakukan Pang itu yang dapat mengubah apapun. Karena itu, demi kehormatan dan keangkuhan, dia mengangguk, "Tunjukkan padaku upaya sia-siamu untuk menghentikan puluhan ribu makhluk spiritual." Dengan senang hati,
Dengan seringai licik, Zuo Fan menoleh ke arah gelombang Blood Croc yang sedang menyerang. Dipenuhi dengan kebiadaban dan kebiadaban yang tiada henti, Blood Crocs ini hanya punya satu jawaban terhadap anak yang ingin bunuh diri ini, rahang menganga yang dipenuhi gigi dan cakar tajam. Chu Qingcheng, Sue Ningxiang dan yang lainnya menyaksikan dengan terkesima. Huangpu Qingtian tersenyum dingin, tenang dan tidak peduli pada pria kesepian yang menghadapi banjir. Mata Zuo Fan kemudian bersinar dengan cahaya yang aneh. Blood Crocs hendak menerkamnya, dan salah satu dari mereka bahkan kepalanya berada di rahangnya. Itu hanya perlu dikunyah dan itu akan menjadi akhir dari Zuo Fan. Tapi mata Blood Crocs menciut ketakutan. Di bawah tatapan heran para pengamat, pasukan binatang buas itu mulai menggigil. Mengaum. Teriakan mengeong dari suatu tempat di antara mereka menandakan para Blood Crocs yang lain untuk berbalik dan lari dari tempat mereka datang. Mata yang liar dan gaya berjalan yang tersandung hanya mengisyaratkan kengerian yang telah dilihat oleh binatang-binatang ini. Mereka bahkan mundur lebih cepat. Tontonan ini membuat semua orang ternganga. Chu Qingcheng tercengang, Xie Tian yang sangat terkejut, Yu Yusan terdiam, Lin Xuanfeng melompat keluar dari kulitnya dan, tentu saja, Huangpu Qingtian terjatuh. Dia masih memiliki gambaran yang jelas dalam pikirannya, tentang Zuo Fan yang terkoyak, hanya untuk digantikan dengan gambaran pasukan binatang buas yang gemetar ketakutan. Yang membuatnya lebih buruk adalah unsur yang tidak diketahui tentang bagaimana dia melakukannya. Huangpu Qingtian berdiri di sana seperti patung, matanya hilang, bahkan tidak peduli dengan makhluk spiritual yang melarikan diri yang lewat. Bab 293, Kontak Pertama. Apa yang baru saja terjadi? Yu Yusan melayang-layang di udara, tampak linglung melihat gelombang darah yang mengalir deras. Ketika dia akhirnya berhasil sadar kembali, dia berkata kepada kedua sekutunya, bukankah itu kartu truf Tuan Muda tertua? Keduanya masih belum sadar dari kelihatannya. Huangpu Qingtian telah menjelaskannya secara berlebihan dengan bualannya. Begitu Blood Crocs mulai berperan, aliansi tiga rumah akan hancur berkeping-keping. Mereka sangat bersemangat melihat Zuo Fan akhirnya gagal dalam sesuatu, mengikuti program penderitaan seperti orang lain. Kebanggaan itu membuat mereka juga bersemangat, sangat ingin melihat Zuo Fan menangis. Namun hal itu tidak dimaksudkan, tidak ketika metode pasti membunuh sedang berjalan dengan kecepatan tinggi. Ketiganya tenggelam dalam depresi, diikuti dengan penurunan tajam keagungan Huangpu Qingtian. Bahkan Raja Naga Pengguncang Surga pun mendapat perlakuan yang sama seperti mereka. Dia membual dan melontarkan diri, tentu saja, tapi lakukan itu di depan Soaring Demonic Dragon dan kamu akan ditampar. Dia telah menemui kutukannya. Sisi Luo Yunhai berada di ambang kehancuran saat melihat gelombang binatang buas itu. Mereka merasakan akhir itu tiba, masa depan mereka dirampok. Tapi kalau dilihat sekarang, mereka tahu kepanikan yang terjadi sebelumnya tidak ada gunanya. Tidak perlu takut, selama Zuo Fan ada di sini. Penjabat komandan aliansi tiga rumah menggelengkan kepalanya pada Zuo Fan yang biasa-biasa saja. Sepertinya aku tidak mengenal kakak Zuo dengan baik. Dia mengangkat bahu pasukan binatang buas yang berjumlah puluhan ribu seolah itu bukan apa-apa. Maafkan aku, teman-teman. Saya telah membuat kesalahan besar dengan meragukan kemampuan kakak Zuo. Dengan kemampuan Huangpu Qingtian melakukannya, jelas sekali kakak Zuo juga bisa melakukannya. Adalah suatu kekeliruan jika berpikir sebaliknya. Luo Yunhai membungkuk hormat pada kerumunan yang kesal itu. Tapi itu masuk akal. Setelah melalui begitu banyak peristiwa dengan Zuo Fan, ada satu kebenaran yang tak terbantahkan yang seharusnya sudah mereka ketahui sekarang. Tidak ada yang mustahil baginya. Bahkan jika dia menemui teka-teki yang mustahil, maka semua harapan hilang. Huangpu Qingtian bisa mengendalikan makhluk spiritual. Zuo Fan juga bisa. Dasarnya, dia adalah Zuo Fan, tentu saja. Dalam sekejap mata, klub penggemar Zuo Fan mendapati peringkatnya sangat diperkuat. Kita harus mengakui bahwa bahkan seorang penggemar pun terkadang benar. Lihat saja Sue Ningxiang, melompat-lompat dengan kegembiraan yang tak terkendali, lihat itu.
Apa yang saya katakan kepada Anda? Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Meski cintanya saingan, dia tetap menganggap kepolosannya enak dipandang. Mata Xiao Dan memiliki hati di dalamnya, memperhatikan Zuo Fan dengan pandangan mabuk. Nada dingin Zuo Fan memberinya ketakutan saat itu, tetapi dengan dia melakukan pose alfa laki-laki, dia membuang ketakutan itu keluar jendela. Mati di tangannya akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan saat ini. Aku lebih suka menjadi hantu di sisi pahlawan daripada menjadi istri seorang gelandangan yang buruk. Nafsunya kuat dengan yang satu ini. Xiao Dan hanya ingin melahap Zuo Fan. Dong Xiaowan melihat keberanian orang lain dengan rasa iri. Mereka semua berebut perhatian Zuo Fan, tapi bukan dia. Dia berstatus rendah dan tidak bisa mengikuti kata hatinya membuatnya menderita. Monster-monster ini mampu melakukan apa saja. Xie Tianyang menatap wajah merah Su Ningsiang dengan cemburu. Yang lain berhenti sejenak lalu mengangguk dengan suara bulat. Satu orang mengendalikan gelombang besar sementara yang lain mengusirnya dengan mengedipkan mata. Bisakah manusia melakukan hal itu? Keduanya menjadi mercusuar keterkejutan dan kekaguman bagi setiap penonton. Zuo Fan berkuasa sepenuhnya. Dia memang lebih unggul dan semuanya. Gemuruh. Di tengah bumi yang terus berguncang karena Blood Crocs yang melarikan diri melewatinya, wajah Huang Pu Qingtian berkedut. Tinjunya mengepal dan dia meludah dengan gigi terkatup. Berhenti. Saya perintahkan kalian semua untuk berhenti. Tidak ada satupun Blood Croc yang keberatan dengan sambutan hangatnya. Mereka mempunyai hal-hal lebih besar yang perlu dikhawatirkan. Dasar bodoh dengan proporsi sebesar gajah. Anda hanyalah seorang raja di bumi dan dapat memerintah sebagian dari kami, tetapi orang itu adalah seorang kaisar atas semua orang. Anda tidak bisa membandingkan. Pulang, mandi, dan tidur nyenyak. Tidak ada Blood Croc yang melewatinya yang menunjukkan niat untuk berhenti, bahkan jika dia meraung dengan suara serak. Mengaum. Huang Pu Qingtian kesal. Dia melepaskan raungan naga yang cukup dalam hingga bergema bahkan melalui Blood Crocs yang tuli. Zuo Fan memandang dengan tatapan bingung. Baru sekarang Blood Crocs berhenti dan melihatnya. Huang Pu Qingtian tersenyum gembira, setelah mendapatkan kembali kemiripannya dengan keagungannya. Tapi kemudian Blood Crocs menundukkan kepala mereka lagi dan berlari seperti anak-anak nakal. Mata pria itu merah dan amarahnya meledak. Dia adalah seorang raja dan tidak ada yang menentangnya. Terutama bukan anjing kampung. Berdebar. Tangan besi menyerang dan darah bermekaran. Pukulan itu meledakkan kepala Blood Croc. Berhenti atau mati. Huang Pu Qingtian meratap dengan tangannya yang meneteskan darah. Bukan berarti hal itu mempunyai efek apapun. Blood Crocs tidak peduli dengan perintahnya. Karena marah, dia meledakkan 5 Blood Croc lagi tetapi para monster itu menerimanya dengan tenang, berlari secepat yang bisa dilakukan oleh kaki mereka. Saat kemarahan berubah menjadi keputusasaan, raja ini mendapati dirinya dicopot dari tahta, berdiri di sana tanpa keterkejutan saat Blood Crocs mengalir lewat. Mengapa mereka tidak mau mendengarkan? Aku adalah raja mereka. Huang Pu Qingtian bergumam pelan dengan bingung. Selama ini para Blood Crocs mengabaikannya. Dia tidak lagi menyerang sosok raja, melainkan sosok pengemis setelah dia kehilangan tahtanya. Dia bukan siapa-siapa. 6 naga dan 1 phoenix lainnya, musuh dan sekutu menyaksikan semuanya dengan kaget. Harinya akhirnya tiba di mana Raja Naga pengguncang langit yang perkasa, Huang Pu Qingtian, tersesat dan putus asa. Pembangkangan terhadap perintahnya yang digagalkan oleh kemampuan Zuo Fan memiliki dampak yang jauh lebih besar pada raja yang angkuh dan agung ini. Bahkan itu terlalu berat untuk dia tanggung. Bayangan yang waspada dari samping menghela nafas, keduanya adalah musuh alami. Namun masing-masing adalah seorang jenius yang terlihat setiap 10.000 tahun sekali. Kematian salah satu dari mereka saja akan menjadi sebuah tragedi. Haruskah aku mengambil keduanya? Dia membuang pikiran itu sambil menggelengkan kepalanya dan mencibir, hehehe, nah. Dunia ini tidak cukup besar untuk mereka berdua. Pertarungan mereka sudah ditakdirkan. Itu hanya masalah waktu saja. Pilihan paling masuk akal adalah membiarkan mereka melakukannya dan memilih pemenangnya. Hai hai hai.
Tidak ada yang tahu bahwa elemen menyeramkan dan tidak pasti seperti itu telah menyelinap ke dalam debat esoterik. Zuo Fan menggaruk hidungnya, merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri. Tuan Muda Huangpu, jangan terlalu sedih. Tidak ada kekurangan orang yang pernah dan akan kalah dari saya. Dari kelihatannya, sepertinya akulah pemenang dalam taruhan kecil kita ini. Maukah kamu menghormati kesepakatan kita? Setelah semua Blood Crocs hilang, Huangpu Qingtian mengangkat kepalanya dan memperlihatkan sepasang mata gila saat dia membentak, kata-kataku adalah emas. Kamu menganggapku untuk apa, seorang tukang las? Huangpu Qingtian mengeluarkan botol dari dadanya. Zuo Fan tahu bahwa ia memiliki pil suci penuh. Huangpu Qingtian takut Zuo Fan akan merebut cincinnya lagi, jadi dia menyembunyikannya di pakaiannya. Setiap penggarap di luar sana memiliki sarana untuk menyimpan barang-barang mereka, baik itu cincin atau tas. Bisa dibilang itu adalah tempat paling aman untuk disimpan, tidak seperti di tubuh Anda sendiri. Namun pemikiran Huangpu Qingtian berjalan sebaliknya. Dia memilih item paling penting untuk disembunyikan pada dirinya sendiri. Tempat paling berbahaya juga paling aman. Itu bahkan membuat Zuo Fan lengah. Zuo Fan tidak akan pernah menemukannya bahkan jika dia merampas semua cincin penyimpanannya. Zuo Fan tertawa, hahaha, Tuan Muda Huangpu sangat licik. Saya tidak pernah melihatnya datang. Aku masih berpikir kamu memberikannya kepada orang cacat itu untuk diamankan. Kamu menganggapku bodoh karena meninggalkannya setelah pil pertama. Huangpu Qingtian menjentikkan dan botol itu terbang ke arah Zuo Fan. Ambillah. Suara mendesing. Botol itu melesat ke udara, meninggalkan suara-suara menakutkan saat melewatinya. Bahkan ruang angkasa pun berkilauan. Zuo Fan tiba-tiba merasakan tekanan besar menghantam bahunya saat tekanan itu semakin dekat. Itu bahkan membuat orang seperti dia terhuyung. Karena terkejut, Zuo Fan melemparkan tangannya ke depan untuk memblokirnya. Berdebar. Dampaknya membuatnya terpeleset sejauh 5 meter dan bahkan lengannya yang terkena botol itu mati rasa. Dia terkejut saat mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh sebuah film belaka. Pantas saja Chu Qingcheng dan dua lainnya kalah melawan Huangpu Qingtian meski bergandengan tangan. Orang ini adalah monster, penggarap tubuh monster. Selain Gu Santong, dia pasti akan menjadi talenta paling menonjol di generasi muda. Zuo Fan tahu bahwa tubuh intannya jauh berbeda dari fisik Huangpu Qingtian. Elder Li benar, orang ini adalah monster sejati, lebih kuat dariku. Setelah kontak pertama yang sebenarnya dengan Huangpu Qingtian, Zuo Fan sekarang menyadari sepenuhnya kekuatan yang dimiliki oleh kepala 6 naga dan 1 phoenix. Bab 294, lepaskan binatang buas. Suara mendesing. Sosok hitam menghalangi Zuo Fan. Dia masih terhuyung dari serangan sebelumnya ketika serangan lain muncul secara tiba-tiba. Menyipitkan mata, Zuo Fan memblokir serangan itu dengan tangannya. Ledakan. Kekuatan serangan yang sangat besar itu menghancurkan tanah di bawahnya, membuatnya runtuh sejauh 100 meter. Tapi itu tidak masalah dibandingkan dengan rasa sakit yang datang dari lengannya. Itu hampir hancur. Terkejut, Zuo Fan mendapati dirinya berhadapan dengan Huangpu Qingtian yang tampak menyeramkan, matanya bersinar dengan niat membunuh. Zuo Fan, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Sambil terkekeh, Huangpu Qingtian menendang pinggang Zuo Fan, bertujuan untuk membelahnya menjadi dua. Kamu adalah orang pertama yang menggugah keinginanku untuk membunuh. Alisnya bergetar, Zuo Fan menghadap kaki yang membelah langit. Karena dia tidak bisa memblokir, mata kanannya bersinar keemasan. Gerakan instan. Suara mendesing. Huangpu Qingtian telah memotong Zuo Fan menjadi dua, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah bayangannya. Sementara pria itu sendiri mengambil jarak yang sangat dibutuhkan di antara mereka, sambil terengah-engah. Dia tidak menyangka Huangpu Qingtian akan melakukan pukulan bodoh padanya. Apa yang dia lakukan barusan pasti benar-benar menekan tombol pria itu dan sekarang membuatnya gila dengan tujuan untuk membantai dia. Para penonton dari jauh tercengang. Ini adalah ketiga kalinya Zuo Fan dan Huangpu Qingtian saling bertengkar.
Pertama di Dragon Cloud City, terpotong oleh campur tangan Dugu Santian. Yang kedua adalah pencurian pil, meskipun tidak ada seorang pun yang menyaksikan secara pasti bagaimana kejadiannya. Dan seperti kata pepatah, yang ketiga kalinya adalah pesonanya. Mereka benar-benar melepaskan diri di babak ini, tidak ada larangan. Hasil, prospek kemenangan Zuo Fan baru saja mencapai titik terendah. Dia berada dalam posisi defensif total. Dan jika bukan karena kemampuan mistiknya, dia akan mati. Dominasi Huang Puqingtian yang luar biasa menghancurkan Zuo Fan. Bahkan Zuo Fan pun tidak bisa menghadapi monster ini. Menggertakkan giginya, Xie Tianxiang tegang. Namun Yu Yusan tertawa terbahak-bahak. Pemimpin kedua belah pihak memiliki bakat luar biasa, tetapi ketika harus mengukur tinju, Huang Puqingtian menang telak. Zuo Fan tidak punya cara untuk melawan. Tamu tak diundang dalam bayang-bayang mengangguk. Huang Puqingtian memiliki keunggulan dalam tubuh, tetapi Zuo Fan jauh lebih fleksibel dan licik. Dia lebih baik sejauh ini. Dan ini adalah saat dia bahkan belum berada di tahap surga yang mendalam. Jika keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, pertarungan ini pasti sudah berakhir sejak lama. Huang Puqingtian menarik kesimpulan yang sama, yang hanya memicu keinginannya untuk membunuh ke tingkat yang lebih tinggi. Zuo Fan menampilkan dirinya sebagai ancaman nyata dan nyata baginya. Dia tidak pernah mendapatkan perasaan yang sama dari 6 naga dan 1 phoenix lainnya, dan hanya memandang mereka dengan jijik bahkan ketika dipaksa untuk berurusan dengan kerja sama mereka. Di sisi lain, Zuo Fan merupakan ancaman besar baginya. Terlebih lagi sekarang dia melihat Zuo Fan gemetar ketakutan di hadapan gerombolan buaya darah dan menginjak-injak seluruh wajah bangsawannya. Itu adalah panggilan untuk membangunkan. Zuo Fan itu sama dengannya, memenuhi syarat untuk menjadi raja. Dengan kilatan dingin di matanya, Huang Puqingtian membentak, "Zuo Fan, apakah senimu hanya bagus untuk melarikan diri?" Ya, Zuo Fan belak-belakan seperti tunggul pohon bir, tidak melupakan seringai jahatnya sambil menghitung dengan jarinya, berlari, membunuh, mengintai, memata-matai, dan jangan lupakan kesukaanku, mencuri cincin. Ia mempunyai kegunaan yang luar biasa, bukan begitu? Itu hanya membuat Huang Puqingtian kesal. Dia ingin mengejek pria itu agar menyerang. Tapi Zuo Fan terlalu tenang, mengabaikan ejekan murahan itu dan kembali seperti raja. Keinginannya untuk membunuh Zuo Fan di tempat melonjak lagi. Bayangan itu mengangguk. Dia tahu bagaimana menghargai bakat. Terpisah dari segala sesuatu dan melihat segala sesuatu dengan pandangan dingin dan kritis adalah bakat untuk menjadi seorang pendatang yang hebat. Pada saat yang sama, gambaran Huang Puqingtian semakin berkurang di matanya. Bayangan itu perlahan mulai memihak pada Zuo Fan, menganggapnya sebagai benih yang lebih baik. Menarik napas dalam-dalam, Huang Puqingtian mendapati dirinya dalam kesusahan. Zuo Fan tidak seperti Chu Qingcheng dan sejenisnya. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, tanpa ada yang menghentikannya. Dia adalah orang yang paling sakit kepala saat dijadikan musuh. Seni magis itu memberinya keuntungan yang tidak dapat diatasi. Jadi Huang Puqingtian menunjuk ke arah sekutunya dan membentak, "Apa yang kamu lihat? Bunuh mereka!" Ketiganya terbangun dengan kaget. Mengapa mereka berhenti? Kita harus memasukkan mereka ke dalam kotak. Jadi mereka memberi sinyal. Formasi eselon Luo Yunhai masih terguncang oleh gerombolan Blood Crop dan momentum mereka mengendur. Mereka kalah. Dengan musuh yang mengelilingi mereka, beberapa ribu tentara tenggelam dalam keputusasaan melawan 10.000 musuh. Hanya sedikit orang setingkat Chu Qingcheng yang bisa melarikan diri, sementara sisanya akan mendapati hidup mereka terperosok ke dalam lumpur. Karena panik, Luo Yunhai memerintahkan formasi 3 putaran. Dalam sekejap ketiga divisi itu menjadi barel yang berputar, menghalangi gempuran musuh. Namun Yu Yusan tidak khawatir. Formasi ini bersifat defensif. Mereka hanya perlu menguranginya dengan angka. Sambil nyengir, ketiganya memandang dengan dingin. Zuo Fan sedikit mengernyit. Selama teman-temannya terjebak di sini, dia tidak akan kemana-mana dan cepat atau lambat akan berakhir dengan kematian. Yu
Yusan memimpin 10.000 tentara tidak hanya menjebak kelompok Chu Qingcheng tetapi juga menghambat Zuo Fan, dua burung dengan satu batu. Hahaha, Zuo Fan, lihat bagaimana aku menginjak-injak mereka. Huang Pu Qingtian mencibir. Dia memaksa Zuo Fan untuk menghadapinya. Menyipitkan mata, Zuo Fan tersenyum dingin, kamu akan merendahkan dirimu sedemikian rupa. Terlebih lagi, kamu pasti sudah melakukannya jika kamu mau. Hahaha, memang. Saya membenci mereka, tetapi sekarang Anda berada di sini, segalanya telah berubah. Saya akan dengan senang hati mencabik-cabiknya di depan mata Anda. Zuo Fan menegang dan diam-diam menghela nafas. Seperti yang dia pikirkan, Huang Pu Qingtian membiarkan mereka hidup-hidup, supaya dia bisa menahannya. Namun senyuman dinginnya tidak pernah berubah. Tuan Muda Huang Pu, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan mereka menyeret saya ke bawah? Oh, tapi bukankah Tuan Mudamu juga bersama mereka? Mata Huang Pu Qingtian berbinar setelah melihat ke dalam dirinya. Dia menuntut tentara. Pada saat itulah angin bersiul langsung ke arahnya. Inilah yang dia tunggu-tunggu. Dia memblokir tendangan itu dengan tangannya, mengeluarkan suara logam. Melihat lebih dekat, dia menemukan Zuo Fan sedang menatapnya dengan dingin. Hehehe, akhirnya memutuskan untuk menyerang. Huang Pu Qingtian tersenyum licik karena telah menemukan kelemahan Zuo Fan. Dia melontarkan pukulan dahsyat. Pukulan itu memiliki kekuatan sebesar gunung di belakangnya. Zuo Fan menghilang, membiarkan pukulan itu melewatinya. Bumi ambruk puluhan meter sepanjang 1 kilometer akibat hantaman dahsyat tersebut. Itu menimbulkan awan debu dan bahkan mengejutkan pasukan yang bentrok dari pertunjukan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan apa yang mampu melakukan hal ini? Zuo Fan berkeringat sekarang. Memblokir itu akan membuatnya terjatuh ke bawah dengan cepat. Dia menatap teman-temannya tanpa daya, terpaksa menghadapi monster ini secara langsung. Huang Pu Qingtian terkekeh melihat Zuo Fan yang melayang, penuh dengan cibiran, saya ingin tahu berapa lama Anda bisa menghentikan gerak maju saya. Zuo Fan mengertakkan gigi dan menyerang. Efeknya setiap kali sangat kecil, hampir tidak menghentikan kemajuan Huang Pu Qingtian. Teleportasinya menyelamatkannya dari kemungkinan terburuk, tapi tidak ada cara untuk melarikan diri tanpa cedera. Huang Pu Qingtian tidak bisa dihindari. Dia secara meriah mengambil langkah demi langkah menuju targetnya saat dia melepaskan kekuatannya. Pemandangan Zuo Fan dipermainkan seperti tikus membuat yang lain putus asa. Bahkan harapan terakhir mereka pun tidak mampu menghentikan Raja Naga Pengguncang Langit yang perkasa. Tapi hanya Chu Qingcheng yang melihatnya dan berkata dengan gugup, ini untuk kami. Huang Pu Qingtian memaksa tangan Zuo Fan. Kita harus keluar dari sini. Mereka sadar betapa memalukannya mereka. Mereka menjadi belenggu Zuo Fan. Tetapi bagaimana kita bisa keluar ketika kita kalah jumlah? Apa yang kita lakukan? Luo Yunhai menghela nafas. Bahkan jika Luo Yunhai tampil kosong, itu menunjukkan betapa putus asanya situasi yang mereka semua hadapi. Chu Qingcheng menoleh kedua sekutunya, apakah kamu sudah membawa makhluk spiritualmu? Mata mereka berbinar, teringat bagaimana rumah mereka memberi mereka beberapa makhluk spiritual tingkat tinggi. Mereka ditekan di setiap kesempatan selama ini hingga mereka benar-benar lupa. Keduanya mengangguk. Chu Qingcheng tersenyum dan berbicara dengan berat, gunakan kartu truf kami. Lepaskan binatang buas itu dan bersihkan jalan. Bab 295, Penampilan Kiawer. Jerit. Teriakan burung menembus langit, menandai kemunculan binatang seputih salju dan membuat area itu menjadi freezer. Yang mengejutkan semua orang, mereka menemukan seekor elang putih berukuran 5 meter menjulang di atas kepala. Ia menimbulkan badai salju dengan setiap kepakan sayapnya. Angin dingin yang menggigit menusuk musuh yang bertugas, memperlambat mereka dan membekukan mereka yang malang. Binatang spiritual tingkat 5, Netherwind Falcon. Teriak Chu Qingcheng. Xie Tianxiang dan Long Xingyun juga tidak lambat. Mengaum. Raungan yang menggema menarik perhatian seseorang pada macan tutul emas setinggi 10 meter. Matanya yang tajam membuat takut hati yang paling gigih, siap menerkam dan menganiaya daging mereka.
Binatang spiritual tingkat 5, Golden Cloud Leopard. Xie Tianxiang berteriak. Dan milikku, binatang spiritual tingkat 5, ular lava yang mendidih surga. Long Xingyun menunjuk ke ular piton sepanjang 50 meter yang ditutupi batu. Matanya mengeluarkan api. Turunnya 3 monster perkasa tingkat 5 menimbulkan ketakutan di hati musuh. Masing-masing setara dengan ahli Radiant Stage. Dengan 3 di antaranya dilepaskan, kekuatan aliansi Tri Rumah meningkat pesat. Mengaum, menjerit, ses. Satu-satunya reaksi yang masuk akal dalam menghadapi tampilan seperti itu adalah mengelak. Ketiga makhluk spiritual itu mulai membuat kekacauan di dalam barisan musuh, melesat ke sana kemari tanpa tertekuk. Bahkan ahli surga yang mendalam pun tidak menghadapinya. Saat tangisan penderitaan mencapai langit, tim Chu Qingcheng membuat terobosan, bahkan jika celah itu sekarang dipenuhi mayat. Yunhai, gunakan jalan itu untuk mengeluarkan kami. Chu Qingcheng menunjuk ke tempat terbuka. Luo Yunhai hendak melakukan hal itu tetapi 3 tawa dingin menunjukkan Yu Yusan dan kedua sekutunya masih memandang rendah mereka. Yu Yusan hanya mengejek mereka. Chu Qingcheng, bukankah kita semua dari 7 rumah? Anda pikir Anda satu-satunya yang memiliki hewan peliharaan? Jangan anggap enteng kami. Cadangan kami tidak sedikit lebih lemah dari cadangan Anda. Yu Yusan menjentikkan jarinya dan memperlihatkan seekor elang yang menyala-nyala sepanjang 30 meter, binatang spiritual tingkat 5, elang terik. Milikku juga, binatang spiritual tingkat 5, laba-laba wabah 100 mata. Yan Bangui memperlihatkan tarantula malam yang panjangnya 50 meter, hitam seperti tarantula malam. Itu memuntahkan racun tebal yang memotong jalan di depan. Kelompok Chu Qingcheng kembali terhenti. Lin Xuanfeng mencibir melihat wajah muram mereka. Sudah waktunya bagimu untuk memanjakan matamu dengan binatang spiritual tingkat 5 milikku. Stoat angin bercakar 9. Angin kencang menyapu dan memperlihatkan seekor sigung pendek sepanjang 1 meter yang membawa cakarnya ke arah mereka. Keenam makhluk spiritual itu mulai bertarung, tanpa ada pemenang yang jelas. Gelombang kejutnya menghempaskan jiwa malang manapun yang terlalu lambat bereaksi. Ini adalah riak dari serangan 6 ahli Radiant Stage, bahkan ahli surga yang mendalam akan dikirim ke kematiannya. Semangat mulai merosot seiring rasa takut mulai muncul. Namun yang paling ditakuti tetaplah 7 rumah. Hanya orang-orang seperti mereka yang bisa mengeluarkan makhluk spiritual tingkat 5 yang bisa melawan ahli Radiant Stage hingga terhenti. Pengungkapan 6 makhluk spiritual hanya memperparah tarik-menarik. Pihak Yu Yusan tetap mundur karena takut tidak terseret ke dalam pertempuran mereka, tetapi kelompok Chu Qingcheng sekarang juga tidak punya cara untuk keluar. Sekarang menjadi jelas bahwa mereka ditakdirkan untuk menunggu Huangpu Qingtian datang dan mengambil nyawa mereka. Chu Qingcheng menoleh ke yang lain, kebuntuan ini adalah hasil terburuk bagi kami. Apakah ada yang memiliki binatang spiritual tingkat 5 yang dapat membantu? Yang dia dapat hanyalah memutar mata. Untuk apa kamu menganggap kami? Menurutmu kami cukup kaya untuk memelihara binatang spiritual tingkat 5? Chu Qingcheng menghela nafas dalam kesedihan sementara pihak Yu Yusan menjalani hari lapangan dengan mengorbankan mereka. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin besar bahayanya. Huangpu Qingtian memandang dengan puas, sebelum menoleh ke Zhuo Fan, saya tidak berpikir mereka akan menggunakan kartu truf mereka secepat ini. Sayang sekali hal itu tidak mengubah apapun. Zhuo Fan mengerutkan kening dan tangannya gemetar. Hahaha. Khawatir, maka saya akan membantu Anda merasa nyaman dengan tidak membuat Anda membuang waktu untuk sekelompok orang yang akan segera menjadi mayat. Sambil nyengir, Huangpu Qingtian berteriak, Flaming Lion King, akhiri mereka. Mengaum. Kekuatan yang mengesankan menembus hati semua orang saat singa bersayap menyala menerkam pasukan Chu Qingcheng. Binatang spiritual tingkat 6, Flaming Lion King. Mereka semua tersentak ketakutan. Tidak ada yang mengira bahwa hewan roh Huangpu Qingtian akan menjadi makhluk spiritual tingkat 6. Itu akan membuat kebuntuan menguntungkan musuh. Makhluk spiritual dari aliansi 3 rumah bergidik karena auman singa. Kekuatan mereka diputus, mereka didorong kembali oleh 3 makhluk spiritual lainnya.
Sudah selesai. Pasukan Chu Qingcheng dipenuhi dengan keputusasaan dan frustrasi saat singa buas itu melepaskan gelombang api ke jalurnya. Meskipun mereka akan mati bagaimanapun juga, sampai saat ini mereka setidaknya memiliki kesempatan untuk membawa sebanyak mungkin orang bersama mereka. Bahkan dengan beberapa ahli surga yang mendalam menghargai harapan samar untuk bertahan hidup. Tapi sekarang setelah Raja Singa ada di sini, semua harapan hilang. Hidup mereka kini menunggu api perang yang membakar mereka hingga menjadi abu. Sisi Yu Yusan tertawa. Zuo Fan terus bergidik. Dia tidak bisa bertindak ketika suara yang sinting dan gila terdengar di telinganya. Jika kamu pergi, siapa yang akan menahanku? Huangpu Qingtian terkekeh. Dia sangat senang melihat Zuo Fan begitu berkonflik. Setelah berkali-kali menderita di tangannya, dia akhirnya mendapatkan pembenaran. Rasanya menyenangkan. Menarik napas dalam-dalam, Zuo Fan mendapati dirinya terikat. Dengan dua ancaman yang bertabrakan dengan kelompok Chu Qingcheng, dia hanya bisa memilih satu. Itu adalah keputusan yang sangat menegangkan sehingga dia merasa tersesat, apapun pilihannya. Tapi kemudian, cincin gunturnya berkedip. Zuo Fan merasakan ketidaksabaran dan kebencian di dalam dirinya. Kiawer. Dia terkejut dan bingung karena ketidaksabarannya. Tapi dia segera tahu alasannya. Flaming Lion King adalah binatang yang sama yang telah membunuh ibunya. Meski berbeda, rasa haus akan balas dendam tetap ada. Kebenciannya sangat mendalam atas apa yang telah dilakukannya terhadap ibunya. Tapi bagaimana Kiawer muda akan bertarung melawan Flaming Lion King? Itu hanya binatang spiritual tingkat 4. Jawabannya dipilih untuknya karena Kiawer telah mencapai batasnya dan cincin guntur berkedip lebih kuat. Sepertinya itu tidak akan mengubah apapun. Zuo Fan mengertakkan giginya. Setelah membuat keputusan, Tuan Muda Huangpu, saya mungkin tidak dapat membelah diri saya sendiri, tetapi apa yang Anda miliki, saya juga. Sambil terkekeh, Zuo Fan berkata, ayo, Kiawer. Dalam kilatan warna ungu, kilatan petir ungu melesat ke Flaming Lion King. Kiawer hanya memikirkan satu hal, balas dendam. Apa itu? Yu Yusan mengintip ke arah cahaya yang bersinar. Yan Bangui berkata, tampaknya itu adalah Thunder Skylark, makhluk spiritual tingkat 6. Tapi kenapa warnanya ungu? Apa? Binatang spiritual tingkat 6. Dia juga punya. Lin Xuanfeng panik, apakah ini tidak akan terhenti lagi? Yan Bangui melihat lebih dekat, sebelum menggelengkan kepalanya dengan nada mencela, tenang, itu tidak akan terjadi. Thunder Skylark ini hanya seekor anak ayam, di level 4. Ini bukan tandingan Flaming Lion King dewasa. Selain itu, Thunder Skylark dewasa juga tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Lin Xuanfeng tertawa, hahaha, lalu ada apa dengan Zuo Fan? Apakah dia begitu muak dengan makhluk spiritualnya yang tidak berguna sehingga dia ingin memberikannya kepada Raja Singa sebagai camilan? Hal itu membuat dua orang lainnya tertawa. Sementara di pihak Chu Qingcheng, mereka berharap pria pengkhianat seperti Zuo Fan harus memiliki hewan roh yang luar biasa. Hanya untuk merasakan harapan mereka hancur saat melihat Thunder Skylark muda, seekor binatang spiritual tingkat 4, dan mereka kembali putus asa. Bahkan Zuo Fan merasakan betapa sia-sianya membiarkan dukungan yang sangat sedikit itu keluar. Dengan harapan besar datanglah kekecewaan yang sama besarnya ketika mereka semua menghela nafas, pasrah pada nasib mereka. Huangpu Qingtian tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini dan juga mengejek anak ayam itu. Zuo Fan, apakah kamu begitu putus asa hingga mengirim binatang spiritualmu yang tidak berguna itu ke kematiannya? Apa yang bisa kukatakan? Jika dia ingin mati, aku tidak bisa menghentikannya. Mengangkat bahu, Zuo Fan tampaknya tidak peduli, tetapi kekhawatiran di matanya tidak salah lagi. Bahkan dia tidak mengetahui kekuatan Kiawer. Akal sehat menyatakan bahwa binatang spiritual tingkat 4 tidak akan dianggap sebagai makanan sampingan bagi binatang spiritual tingkat 6. Peluang Kiawer antara nihil dan sangat kecil. Menyadari kekhawatiran Zuo Fan, Huangpu Qingtian memanfaatkannya untuk menghilangkan kekhawatirannya. Pang tidak memiliki skema terbuka sama sekali. Dia berada di ujung tanduk.
Yang terakhir itu membuat harinya menyenangkan dan dia tersenyum lebar. Sementara itu, Kiaoer sudah berada di belakang Flaming Lion King. Itu mendapat perhatian penuh semua orang. Bahkan napas mereka tercekat di tenggorokan karena bentrokan yang akan segera terjadi. Bersambung.